Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak, kami semuanya, khususnya kelas 10, di sini Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk memperlanjut daring kita saat ini. Silakan anak-anak kami japri ke nomor WA Ibu 0812 6956 7532. Oke anak-anak kami semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran dan satuan, dan kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, dimensi besaran. Bagian yang pertama, dimensi besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum kita lanjut ke dimensi besaran pokok dan turunan, kita harus tahu dulu apa itu dimensi. Dimensi itu adalah cara untuk menyusun suatu besaran yang susunannya berdasarkan besaran pokok dengan menggunakan lambang atau huruf tertentu yang ditempatkan dalam kurung siku. Coba kita lihat tabel di bawah ini memberikan rumusan dimensi dari besaran-besaran pokok. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari yang namanya besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 beserta satuannya, dan di sini kita tambahi dimensinya. Yang pertama, besaran pokok panjang, satuannya meter dan dimensinya L, kurung siku L. Yang kedua, besaran pokok massa, satuannya kilogram, kurung siku M. Waktu, satuannya sekon, dalam kurung siku T. Suhu, satuannya Kelvin, dalam kurung siku theta. Watt arus listrik, ampere. Dimensinya kurung siku I. Intensitas cahaya, satuannya kandela, kurung siku J. Dan yang terakhir ada jumlah zat mol, kurung siku N dimensinya. Dan seterusnya dimensi besaran turunan. Dimensi besaran turunan ini disusun dari besaran-besaran pokok. Jadi yang sering digunakan pada dimensi besaran pokok yaitu panjang, waktu, dan massa. Jadi di sini di besaran turunan kita contohnya kita buat dimensinya dari besaran turunan kecepatan. Jadi untuk menentukan dimensi dari kecepatan, kita harus tahu dulu rumus dari kecepatan, yaitu perpindahan per waktu, sehingga satuannya meter per sekon. Dari satuan inilah kita tentukan dimensinya. Jadi kita perhatikan di dimensi besaran pokok, kita ambil dari satuan besaran pokok, yaitu buka kurung siku LT pangkat minus 1 tutup kurung siku. Yang kedua, percepatan. Percepatan dirumuskan dengan kecepatan per waktu, sehingga satuannya meter per sekon pangkat 2. Sama dia dengan penjelasan yang tadi, satuannya ini kita perhatikan dari besaran pokok M, berarti dimensinya buka kurung L T pangkat minus 2 tutup kurung siku. Selanjutnya gaya. Jadi rumus gaya adalah massa kali percepatan, sehingga satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Dimensinya buka kurung siku MLT pangkat negatif 2 tutup kurung siku. Dan seterusnya usaha. Usaha dirumuskan dengan gaya kali perpindahan, sehingga satuannya kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga dia menghasilkan dimensi buka kurung siku
L pangkat 2 T negatif pangkat 2 tutup kurung siku. Dan seterusnya, kita masuk ke satuan dan konversi. Pada satuan dan konversi ini, nilai suatu besaran akan punya arti jika dinyatakan dengan satuannya. Ada dua macam sistem satuan, yaitu yang pertama sistem MKS. Sistem MKS ini yaitu meter, kilogram, skon, dan sistem CGS, sentimeter, gram, skon. Pada umumnya, masyarakat ilmiah itu menerapkan sistem MKS untuk menyatakan hasil pengukurannya. Sehingga untuk mengoperasikan suatu hasil pengukuran, terlebih dahulu kita mengoperasikannya ke kesatuan yang sama. Coba kita lihat contohnya. Contoh soal di bawah ini, 36 km per jam ditambah 30 meter per sekon. Berapa meter per sekon? Jadi di sini satuannya masih berbeda. Nah, jadi itulah kita konversikan ke kesatuan yang sama. Satuannya harus kita tukar menjadi nanti satuannya harus sama, yaitu kilometer ke meter. Kita kali 1000, jadi 36.000 kali 1000 per 1 jam berapa skon. Berarti dia per 3600. 36.000 per 3600 ditambah 30 meter per sekon sama dengan 10 meter per sekon ditambah 30 meter per sekon sama dengan 40 meter per sekon. Jadi hasil dari konversinya yaitu 40 meter per sekon. Jadi satuannya udah sama dia. Seterusnya macam-macam konversi satuan. Jadi di sini ada beberapa macam-macam konversi satuan. Yang pertama, konversi satuan panjang. Konversi satuan panjang ini untuk mengubah satuan panjang ke kesatuan panjang lainnya. Urutan satuan panjang dimulai dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Coba kita perhatikan tangga satuan di bawah ini. Dari kilometer sampai milimeter. Coba kita perhatikan. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi setiap turun satu tangga itu nanti dikali 10. Dan kalau dia naik dibagi dengan 10. Contohnya, berapakah nilai konversi 100 cm dalam satuan desimeter meter? Sehingga kita cari hasilnya, 100 cm itu kita bagi 10, berarti dia nanti naik. Hasilnya 10 desimeter. Yang kedua, berapakah nilai konversi 100 cm dalam satuan milimeter? Yaitu 100 cm dikali 10, berarti turun dia satu tangga ya, jadi 1000 mm. Dan selanjutnya konversi satuan massa. Mengubah satuan massa lainnya, yaitu diurutkan dari satuan massa mulai dari yang terkecil. Coba kita perhatikan tangga satuannya, yaitu tangga satuan massa kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Jadi sama dia tadi dengan tangga satuan panjang. Kalau dia turun nanti dikali 10, naik dibagi 10. Contoh konversi satuan massa. 1 kg sama dengan 1000 gram. Dan yang terakhir selanjutnya konversi satuan waktu. Jadi untuk mengubah satuan-satuan waktu ke satuan lainnya, kita perlu urutkan dari satuan waktu dari mulai yang terbesar
sampai yang terkecil. Contoh, konversi satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit 60 sekon, 1 jam 3.600 sekon, 1 hari 24 jam. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang, mohon di komen di kotak komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.